Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaku-pelaku ekonomi dan otonomi daerah. Pilar-pilar utama perekonomian. Di Indonesia dikenal ada 3 pilar utama penyangga perekonomian. Yang pertama BUMN, dan kedua BUMS, yang ketiga koperasi. Dikatakan bahwa di dalam perekonomian nasional ada 2 kelompok pelaku ekonomi, yakni swasta dan pemerintahan. Kelompok swasta dapat dibagi menjadi 2 subkelompok, yakni koperasi dan perusahaan non-koperasi. Sedangkan kelompok pemerintahan adalah BUMN. Menurut jumlah unit usaha, jumlah BUMN jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan swasta. Namun kelompok BUMN tersebut beroperasi di sektor-sektor atau subsektor-sektor ekonomi yang sangat strategis seperti pertambangan, energi, dan sejumlah industri manufaktur. Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka secara spesifik dengan adanya keberadaan BUMN sebagai salah satu pilar dalam menjalankan roda perekonomian nasional dapat dikatakan sebagai wujud presentasi dari Undang-Undang 45 Pasal 33 ayat 1 sampai 5. Pasal ini telah diamandemen dengan ayat-ayat sebagai berikut. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan penjagaan keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jika ditelaah dengan seksama pada pasal 33 Undang-Undang 45 tersebut, maka dapat dimaknai bahwa keberadaan BUMN dalam menopang serta menjalankan roda perekonomian adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan oleh negara. Dua, pola tata peran pelaku ekonomi. Menurut Cakrawardaya dan kawan-kawan tahun 2017, berdasarkan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, peran serta masyarakat dalam aktivitas ekonomi dipresentasikan oleh 3 pelaku ekonomi, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta. Perilaku 3 pelaku ekonomi tersebut harus diatur dalam pola peran pelaku ekonomi yang berlanjut. Selanjutnya disebut PT-PPE, yaitu peran apa saja yang dikerjakan oleh koperasi, BUMN, atau usaha swasta dalam pembangunan industri. Pembagian peran atau aturan perilaku industri itu merupakan perwujudan pelaksanaan dari ayat 2 pasal 3345. Dalam merumuskan PT-PPE harus diterapkan terlebih dahulu tujuan. Pertama, terwujudnya efisiensi, produktivitas yang tinggi, dan pemadan sumber daya ekonomi serta sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2. Terwujudnya perekonomian rakyat yang maju dan berkembang. 3. Terwujudnya kemitraan setara antar pelaku ekonomi, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta. Masih menurut Cakrawardaya dan kawan, dalam rangka menyusun PT PPE maka perlu terlebih dahulu diuraikan ciri-ciri misi pelaku ekonomi sebagai berikut. Pertama, badan usaha milik negara. Ciri-ciri yang pertama, memiliki oleh negara, agen pembangunan, stabilisator perekonomian, dan pendorongan terwujudnya pasar yang keadilan. Kedua, peran koperasi mempunyai ciri sebagai berikut. Kumpulan orang bukan kumpulan modal sehingga masyarakat bisa dengan mudah menjadi anggota. Ketiga, sarana pemerataan ekonomi. Ketiga, peran swasta. Usaha swasta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dimiliki oleh perorangan, maksimalisasi keuntungan, mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Kebijaksanaan privatisasi di Indonesia. Menurut Basri, ekonom, paling tidak ada 5 faktor yang melatar belakangi keberadaan BUMN, yaitu pelopor atau perintis karena swasta tidak tertarik untuk menggelutinya. 2. Mengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan pelaksanaan yang pelayanan paling. 3. Penyeimbang kekuatan swasta besar. 4. Sumber pendapatan negara. Dan 5. Hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Menurut Basri, jika dikaji lebih lanjut, maka faktor keempat cenderung semakin tinggi relevan, sedangkan faktor 5 agak semakin bisa diabaikan. Maka tinggal
maka tinggal 3 faktor pertama yang dapat dijadikan kebenaran bersifat BUMN. Namun ketiga faktor tersebut bersifat mutlak. Keabsahan ketiga faktor tersebut tergantung pada berbagai. Lebih lanjut, Basri mengatakan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelengkapan perangkat tersebut masih sangat langka. Oleh karena itu, BUMN masih tetap diperlukan. Dari penjelasan singkat di atas dapat dikatakan bahwasanya kebijaksanaan privatisasi ini mengundang polemik pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Memberikan alasan masing-masing cukup argumentatif, yaitu di mana pihak yang setuju mengatakan sebagai berikut. Suara pro konsep privatisasi yang pertama yang menutup kerugian APBN. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan pemberantasan korupsi. Ketiga, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Keempat, memperluas kepemilikan saham bermasyarakat, sehingga dapat akhirnya hal tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja dan perluasan eskalasi pertumbuhan ekonomi yang kondusif. Sementara itu, pihak yang kontra dan tidak setuju dengan kebijakan privatisasi memaparkan alasan sebagai berikut. Dengan alasan menutup kerugian APBN dengan menjual aset, lama-kelamaan BUMN akan habis terjual karena APBD selalu defisit. Kedua, dengan alih untuk meningkatkan efisiensi dan pemberantasan korupsi, akan tetapi pada pertanyaan korupsi tetap merajalela walaupun sudah dipatriasi. Ketiga, dengan alasan memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, ternyata dalam pelaksanaan angka pengangguran tiap tahun terus meningkat. Keempat, dengan dalih dapat memperluas kepemilikan saham masyarakat, akan tetapi pada faktanya kemampuan masyarakat untuk dapat memiliki saham tersebut hanya akan dirasakan oleh segelintir orang saja yang hidupnya kaya-kaya. Jadi mana mungkin mereka dapat memiliki saham tersebut kalau oleh hidup sehari-harinya pas-pasan. Terlepas dari polemik pro dan kontra tersebut, menurut ekonomi salah satunya, Dr. Faisal Basri, harus ada berbagai alternatif untuk penanganan permasalahan BUMN tersebut. Menurut beliau, ada suatu pedoman untuk menata kembali BUMN. Ada 2 faktor yang menjadi kriteria, yaitu eksternalisasi dan efisiensi. Eksternalisasi menurut beliau adalah manfaat ekonomi dari keberadaan BUMN yang dinilai oleh pihak-pihak di luar BUMN yang bersangkutan, meliputi perusahaan-perusahaan lain dan masyarakat pada umumnya, sedangkan efisiensi di sini lebih dititik beratkan pada efisiensi teknik dalam lingkup internal perusahaan. 4. Sekilas sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi sebenarnya bukan organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan operasi pada organisasi koperasi pada mulai diperkenalkan di Inggris pada abad pertengahan. Kemudian di Prancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad 19. Sejak munculnya ide tersebut, saat ini banyak koperasi di negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar, termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang saling bersaingan dengan korporat kapitalis. Bahkan menurut laporan dari Asosiasi Koperasi Dunia Internasional yang termasuk di dalam 10 besar koperasi dunia berdasarkan total nilai aset dan nilai aset adalah koperasi dari ini, bukan negara-negara berkembang. Seperti dilansir diketahui bahwa 3 pilar penyangga perekonomian adalah BUMN, BUMS, dan koperasi. Ketiganya mempunyai fungsi dan peran masing-masing karakter. Namun sebagaimana yang diungkapkan Wijianto tahun 98 dan Tambunan 2016. Dari ketiga pilar itu, koperasi mendapatkan predikat sebagai sokok guru perekonomian, adalah pilar ekonomi yang jalannya paling tersiok jika dibandingkan BUMN dan BUMS. Padahal koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah sesuai kedudukan istimewa dari koperasi dan sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan atas asas kekeluargaan, dalam penjelasan Undang-Undang 45 dikatakan bahwa usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Berdasarkan dasar resmi dari Departemen Koperasi UMK sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat 103.000 unit lebih dengan jumlah keanggotaan sebanyak 26 juta orang. Corak koperasi di Indonesia adalah koperasi skala kecil. Ini sangat berbeda dengan koperasi-koperasi di negara maju yang umumnya skala besar dan nilai asetnya yang ada dalam koperasi aktif. Pada dasarnya sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas kependirian koperasi dengan pencabutan Impres 4 tahun 98
dan lahir Impres 98 sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada bisnis pembangunan dan pengembangan. Hingga 2021 sudah lebih dari 35 basis organisasi koperasi. Hingga akhir 2000 posisi koperasi dalam dasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat Indonesia. Unit desa sebesar 46% dari KSP atau USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian, walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh bagian dari populasi koperasi yang ada, sehingga pada dasar masih besar elemen tumbuhnya kemandirian koperasi. Otonomi daerah menurut Ilham Fahmi tahun 2018, otonomi merupakan wewenang, hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur daerahnya. Otonomi daerah bukannya hanya sekedar menampung segala aspirasi masyarakat, tetapi lebih banyak bagaimana usaha pemerintah di dalam mempercepat pembangunan, pemerataan infrastruktur di daerahnya. Tujuan otonomi daerah agar tidak terjadi pemusatan di dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat. Kedua, supaya pemerintah tidak hanya dijalankan pemerintah pusat, akan tetapi daerah dapat diberi hak dan mengurus segala kebutuhannya. Yang ketiga, agar kepentingan umum di daerah dapat diurus dengan lebih baik dan memperhatikan sifat-sifat keadilan yang mempunyai kekhususan sendiri. Kekuasaan ekonomi politik yang lebih besar oleh proses ekonomi tidak boleh terjebak di dalam perangkat birokrasi atau otoriter. NKRI berdiri berdasarkan kontrak perjanjian sosial mengandung makna bahwa negara adalah masyarakat hukum dibentuk atas dasar perjanjian masyarakat. Oleh karena itu, maka masyarakat memiliki hak-hak untuk berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta mengawal perjalanan pembangunan Indonesia. Ada 4 dimensi dalam visi otonomi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Suatu daerah wajib menjalankan otonomi berdasarkan pada visi otonomi daerah apabila terperangkap aturan yang tidak ditindaklanjuti dalam peraturan atau pelaksanaan dalam menjalankan ekonomi maka akan dikhawatirkan pembangunan akan menyalahi aturan. Pembangunan otonomi daerah yang membawa kemakmuran rakyat bersama. Undang-undang otonomi daerah hal ini kemudian terlihat jelas di dalam aturan mengenai otonomi daerah. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Kebijakan ekonomi daerah masa itu lebih menitik beratkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48. Mulai pada tahun ini kebijakan otonomi daerah lebih menitik beratkan desentralisasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Kebijakan ekonomi pada masa itu bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh kepada DPRD, tetapi juga masih berperan sebagai alat pemerintah pusat. Yang keempat, penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Pada masa itu kebijakan ekonomi daerah menekankan dekonsentrasi melalui Penpres kepala daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat, terutama kalangan pamong praja. 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65. Pada masa itu kebijakan ekonomi daerah dinitikkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi ditetapkan sebagai pelengkap saja. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 setelah gerakan 30 SPKI. Pemerintah daerah pada situ dikeluarkan Undang-Undang 5 Tahun 74 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 membangun menjadi isu yang sentral dibanding dengan politik dan pandangan terasa oleh seorang. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 226 Tahun 99. Pada masa itu terjadi pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam menyalahkan pemerintah dan menyalahkan pengendapan otonomi nyata dan bertanggung jawab dan luas. 3. Desentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan suatu penyerahan kekuasaan serta juga mewenang pemerintah penuh oleh pemerintah pusat.
Kekurangan dari sentralisasi adalah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam pemerintahan pusat, sehingga waktu untuk memutuskan hal tersebut lebih lama, kualitasnya manusia robotik tanpa inisiatif dan kreatif, melahirkan suatu pemerintah otoriter hingga tidak memiliki hak-hak daerah. Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi dalam kepentingan segelintir elit politik. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengatur rumah tangga sendiri, namun tetapi tidak semua hal keamanan, hukum serta kebijaksanaan membuat beberapa hal yang masih berpusat namun tetap terdapat pendelegasian kepada daerah. Asas desentralisasi adalah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki beberapa kelebihan seperti struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang yang memperingan manajemen pemerintah pusat, mengurangi pertumbuhan pekerjaan di pusat. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi pusat untuk memutuskan masalah. Kemudian hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah bisa meningkatkan gairah kerja, efisiensi dalam segala hal. Artinya tidak selalu pusat yang memberikan keputusan. Kelemahan asas desentralisasi antara lain besarnya organ pemerintah hingga membuat struktur pemerintah menjadi bertambah kompleks, tidak bisa mengakibatkan lemah koordinasi keseimbangan dengan sesuai antara macam-macam kepentingan daerah terganggu. Desentralisasi telah mendorong timbulnya paham ke daerah, keputusan yang diambil memerlukan waktu lama karena terlalu banyak perundingan, memerlukan biaya, dan kemudian seragam dan sederhana. Basis daerah otonom. Pada penentuan basis otonom menurut PP 78 tahun 2007 terdapat tata cara yang wajib dipenuhi oleh untuk membentuk, menghapus, menggabungkan sesuatu daerah tertentu. Adapun langkah-langkah dimuat pada pasal 17 pasal 21, yakni sebagian masyarakat setempat memberikan aspirasi melalui keputusan BPD kepada desa dan forum komunikasi kelurahan demi kelurahan menjadi calon wilayah daerah kota. Setelah disetujui, maka masing-masing bupati atau wali kota menyampaikan usulan pada gubernur terkait pembentukan kota kabupaten tersebut dengan melampirkan data calon ke kabupaten kota meliputi dokumen aspirasi masyarakat, hasil kajian daerah, peta wilayah, serta keputusan DPRD dan bupati wali kota. Menteri membentuk tim dan melakukan penelitian bersama terhadap usulan gubernur. Dari hasil penelitian tersebut, Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD dan kemudian meminta tanggapan terus kepada anggota DPOD dalam sidang DPOD. DPOD melakukan evaluasi dan kemudian meneliti kembali terhadap calon-calon kabupaten kota setelah memberikan saran dan pertimbangan presiden terkait usulan pembentukan daerah tersebut. Menteri menyampaikan usulan kepada presiden sebagai saran pertimbangan yang didapatkan dari DPOD. Jika presiden menyetujui pembentukan tersebut, maka menteri menyiapkan rancangan undang-undang dengan pembentukan daerah. Setelah undang-undang disahkan, maka dilakukan pelantikan pejabat kepala daerah. Peresmian daerah dilakukan selama 6 bulan semenjak disahkan undang-undang. Pembentukan daerah baru sangat vital, artinya jika terdapat berjalan dengan mulus terdapat tahap. Pertama, kajian daerah, peran DPRD kabupaten atau kota, peran bupati atau wali kota. 4. Peran gubernur DPRD provinsi. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan hasil kajian daerah yang pertama. Yang kedua, peta wilayah calon provinsi. Ketiga, keputusan DPRD kabupaten atau kota dan keputusan bupati dan wali kota. Dan keempat, keputusan DPRD provinsi. Peran Menteri dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPRD. Mendagri membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi dan menyampaikan rekomendasi usulan bentuk daerah pertimbangan otonomi daerah yang bertindak lanjut ke presiden oleh Mendagri. Otonomi tuntunan reformasi. Salah satu dari tuntunan reformasi tahun 1980 dalam melakukan perubahan amandemen Undang-Undang 45. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang 45 antara lain masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan kenyataan bukan di tangan rakyat, kekuasaan besar pada presiden pada besar pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multi tafsir. Kenyataan undang-undang rumusan Undang-Undang 45 mengenai semangat penyelenggaraan negara yang cukup didukung ketentuan konstitusi. Salah satu tuntutan reformasi adalah keadilan dalam bidang
politik, ekonomi bagi masyarakat daerah. Kurang keadilan dianggap oleh sebagian pakar pengamat politik sebagai salah satu sebab munculnya ketidakpuasan daerah dalam beberapa hal ini. Di antara beberapa yang dianggap sebagai penyebab timbul desentralisasi serta kurang adil pembagian keuangan antara pusat dan daerah dalam Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 74 mengenai pokok-pokok permintaan daerah. Kemudian setelah berganti rejim dengan ditaninya tumbang oleh Orde Baru, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tetapi karena dipandang kaum reformis dan pakar ekonomi, undang-undang banyak mengandung kelemahan tidak sesuai dengan tuntutan reformasi pada maka diusulkan lalu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang merupakan koreksi atas kelemahan undang-undang tersebut. Dan bersama dengan itu kemudian disusulkan lahirnya Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang pertama, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat di daerah, asas desentralisasi. Kedua, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi dan asas pembantuan. Tiga, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dengan desa serta daerah di desa untuk melaksanakan tugas tertentu serta disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan kewajiban melakukan pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada penugasan secara bersama-sama seimbang. Sidang Istimewa MPR tahun 98 menghasilkan Tetap MPR nomor 17 MPR tahun 1998 mengatur mengenai penyelenggaraan dan otonomi daerah. Menurut Tetap ini daerah diberi kewenangan luas dan bertanggung jawab daerah secara proporsional yang dapat diwujudkan dengan pengaturan pembagian permanfaatan sumber daya nasional berkeadilan serta pembagian keuangan pusat ke daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada prinsip demokrasi memanfaatkan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah yang sebelumnya Undang-Undang tahun 2000 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini terkesan merupakan penggeseran sesuai dengan kondisi politik saat ini. Merupakan pergeseran kondisi sentralisasi ke area desentralisasi yang luas. Akan tetapi karena dipandang kaum reformis dan pakar ekonomi daerah, undang-undang banyak mengandung kelemahan yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi. Maka diusulkan lagi revisi maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan koreksi total kelemahan yang terdapat di undang-undang sebelumnya. Sentra pembangunan bagi segi penegakan supremasi hukum dan pembentukan penciptaan suatu produk hukum responsif terhadap dinamika serta kebutuhan hukum masyarakat secara nasional. Sedangkan otonomi daerah provinsi ialah otonomi terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Fungsi badan legislatif daerah baik sebagai penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan oleh lembaga eksekutif. Pada level pemerintah pusat, pemberdayaan komunitas dan pemerintah daerah, proses distribusi kekuasaan diikuti nyata dengan penyerahan urusan-urusan kepada pemerintah daerah seperti pengelolaan sumber daya alam serta kuasa urusan lain sebagaimana digariskan dalam undang-undang. Kemudian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam membuat pengaturan untuk bentuk norma, standar, prosedur, serta kriteria yang akan dijadikan acuan bagi Pemda provinsi, kabupaten, ataupun kota. Polisi serta supervisi terhadap Pemda berwenang dalam melakukan urusan pemerintah berskala nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus mengatur semua urusan pemerintah kecuali hal yang menjadi urusan pemerintah tetap dalam undang-undang negatif list dengan bidang luar politik luar negeri, pertahanan, keamanan. Daerah memiliki kewenangan dalam bentuk
membuat kebijaksanaan daerah untuk memberi pelayanan pendidikan serta prakarsa serta memperdaya masyarakat bertujuan pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tak selalu lama dengan daerah lain. Hal yang dimaksud adalah otonomi yang bertanggung jawab. Otonomi di dalam penyelenggaraan harus berjalan dengan tujuan dan maksud dan memberikan sepanjang pelaksanaan undang-undang mengenai pemerintah daerah tahun 1996 disempurnakan dengan Undang-Undang 32 2004 serta masih hal tersebut dapat dipatapkan seperti bagi-bagi kekuasaan serta sesuatu yang berkuasa. Pemasungan kreativitas berkaitan dengan manajemen keuangan serta pengawasan. Pemerintah pusat memegang kendali dalam perencanaan dan anggaran melalui mekanisme DAU atau dak hibah serta bantuan baik APBN maupun asing. Keuangan ini masih simbang siur antar BPK maupun BPKP di level pusat. Tarik ulur urusan pemerintah masih saja terjadi tarik ulur. Pembagian wewenang dalam Undang-Undang Nomor 57 Tahun 74 mengenai tentang pokok pemerintah daerah yang di dalamnya ialah ketentuan formal melaksanakan asas ekonomi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat di daerah desentralisasi. Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah otonom asas pembangunan. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah desa serta daerah desa melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan. Pada realitasnya daerah merasakan bahwa otonomi lebih mengutamakan asas dekonsentrasi yang mengakibatkan penekanan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan sentralisasi kekuasaan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam upaya memberikan otonomi yang luas kepada sesuai dengan cita-cita Undang-Undang 45. Produk-produk hukum tersebut menjadi formulasi yang akan memberi warna dan upaya memperbaiki hubungan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diterbitkan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah yang mengandung sistem open and arrangement general competence. Undang-Undang Nomor 32 mencoba melakukan pembagian pemerintahan antara pusat dan daerah dalam Pemda dan kota. Demikianlah presentasi saya.